Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang SPLTV dan kaitannya dalam masalah kehidupan sehari-hari. Untuk masalah kehidupan sehari-hari yang kita pelajari dengan aplikasi SPLTV adalah hukum Kirchhoff. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Ketika saklar kita tekan di posisi on, maka suatu rangkaian listrik menjadi tertutup dan kuat arus listrik akan mengalir ke seluruh rangkaian listrik tersebut. Nah, oleh karena itu kita akan belajar terlebih dahulu aplikasi matematik dalam materi SPLTV di rangkaian listrik. Kita akan mempelajari hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Salam Sobat Trilogi. Aplikasi sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Series fisika, hukum Kirchhoff 1 dan 2. Hal-hal yang akan kita pelajari di media pembelajaran kali ini adalah 1. Rangkaian listrik. 2. Hukum Kirchhoff 1. 3. Hukum Kirchhoff 2. 4. Pemodelan. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan kegiatan berdasarkan LKPD yang dibagikan di Edmodo. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik memiliki definisi gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu. Biasanya di dalam rangkaian listrik terdapat sumber tegangan, resistor, lampu, saklar, dan alat-alat listrik lainnya. Para teknisi seringkali menggunakan aplikasi matematika yaitu sistem persamaan linear 3 variabel untuk menghitung kuat arus listrik serta tegangan listrik. Berikut contoh rangkaian listrik. Nah, saya akan menjelaskan melalui Microsoft Whiteboard. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik yang sudah saya paparkan di PowerPoint tadi. Saya taruh di sini. Nah, dari rangkaian listrik tersebut terdapat dua sumber tegangan. Saya beri nama untuk tegangannya E1, untuk tegangan yang kedua adalah E2. Nah, di sini terdapat tanda resistor. Nanti muncul besar hambatan untuk resistor pertama ini, saya beri nama R1. Kemudian di sini juga ada lagi resistor, nanti ada hambatannya, saya beri R2. Kemudian ada hambatan lagi di sini, ada resistor lagi, saya beri hambatannya R3. Nah, di setiap rangkaian listrik yang tertutup, selalu ada kuat arus listrik yang mengalir. Nah, kuat arus listrik bisa kita simbolkan dengan tanda panah, jadi menunjukkan arahnya nanti masuk atau keluar, ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Contoh di sini saya buat kuat arusnya seperti ini. Kemudian di percabangan ini saya buat kuat arusnya ke sana. Kemudian untuk sumber tegangan ini kuat arusnya keluar dari kutub positif. Nah, atau mungkin untuk yang ada di situ tadi saya ubah arahnya ke sana, itu boleh. Nah, nanti ketika kita menghitung kuat arus listrik dengan menggunakan SPLTV, jika hasilnya negatif, berarti arah kuat arus listrik yang kita gambarkan di sini terbalik. Jadi contohnya di sini saya beri nama I1, ini I2, ini I3. Kemudian setelah kita hitung, I1-nya positif, I2-nya negatif, I3-nya positif. Nah, artinya
Berarti I2 yang hasilnya negatif itu arahnya terbalik. Berarti yang seharusnya kita gambar seperti ini, itu kita hapus diganti dengan arah yang ke sana. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 terlebih dahulu, baru nanti kita belajar untuk memodelkan rangkaian arus listrik dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Bagian kedua, hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 biasa disebut dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff's Current Law atau KCL. Kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Artinya, jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Dalam hal ini, I adalah kuat arus listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh yang akan saya jelaskan di Microsoft Whiteboard. Oke, kita lanjutkan penjelasan tentang hukum Kirchhoff 1 melalui contoh yang sudah saya berikan di PowerPoint. Saya paste dulu di sini gambarnya. Nah, dari gambar tersebut kita punya 4 arus listrik yang mengalir di satu titik percabangan. Jadi saya tulis di sini ada titik A. Titik A letaknya di sini. Nah, kemudian ada 4 arus listrik yang arahnya berbeda. Kita perlu mencari tahu arah kuat arus tersebut masuk ke titik tersebut atau keluar dari titik tersebut. Nah, sekarang untuk arus yang masuk saya beri warna biru. Contoh, perhatikan tanda panah yang saya lingkari warna biru. Tanda panah tersebut mengarah ke titik A, artinya tanda panah tersebut menunjukkan kuat arus listrik yang masuk ke titik A. Saya beri nama I1. Kemudian kita cari lagi kuat arus listrik yang masuk ke titik A. Saya beri nama I2, yang ini. Kenapa? Karena tanda panahnya menunjukkan bahwa arus tersebut menuju ke titik A. Artinya, kuat arus listrik tersebut masuk ke titik A. Nah, kemudian kita cari lagi, adakah yang masuk ke titik A? Kita cek. Untuk tanda panah ini, arahnya keluar. Berarti ini bukan I masuk, tapi I keluar. Kemudian yang ini juga arahnya keluar, berarti ini adalah I keluar, bukan I masuk. Nah, sekarang saya beri tanda. Untuk yang ini saya namai I3, ini saya namai I4. Jadi I1 dan I2 adalah kuat arus listrik yang masuk ke titik A, sedangkan I4 dan I3 adalah kuat arus listrik yang keluar dari titik A. Nah, kemudian kita peroleh berdasarkan hukum Kirchhoff 1 yang berbunyi bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk di suatu percabangan itu sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari suatu titik percabangan. Nah, jadi inilah bunyi hukum Kirchhoff. Jadi di sini bisa ditulis ada sigmanya. Artinya semua yang masuk atau semua kuat arus listrik yang masuk ke titik percabangan itu dijumlah dulu. Hasilnya sama dengan semua kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan dijumlah. Nah, dari contoh ini kita peroleh bahwa yang masuk adalah I1 dan I2. Maka ketika kita jumlahkan harus sama dengan yang keluar.
kuat arus listrik yang keluar adalah I3 dan I4. Maka ketika I1 dan I2 kita jumlahkan, besarnya pasti sama dengan I3 dan I4. Itulah cara memodelkan kuat arus listrik pada suatu rangkaian listrik dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1. Bagian ketiga, hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 sering kali disebut dengan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff's Voltage Law, KVL. Hukum Kirchhoff 2 berbunyi, pada suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL atau disimbolkan dengan E dari suatu sumber tegangan dengan jumlah penurunan potensial atau I kali R hasilnya sama dengan 0. Atau jika kita simbolkan, maka dapat ditulis dengan sigma E ditambahkan dengan sigma I kali R hasilnya adalah 0. Nah, ada beberapa ketentuan yang dapat membantu kita untuk memodelkan suatu permasalahan rangkaian listrik dengan memanfaatkan hukum Kirchhoff 2. Yang pertama, jika arah loop bertemu dengan kutub positif potensial tegangan terlebih dahulu, maka tanda tegangan GGL adalah positif. Begitu pula sebaliknya, jika arah loop bertemu dengan kutub negatif, maka tanda tegangan GGL adalah negatif. Kemudian, ketentuan kedua, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah positif. Begitu pula sebaliknya, jika arah kuat arus listrik berlawanan dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah negatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan pemodelan rangkaian listrik melalui suatu rangkaian yang sudah saya tunjukkan di awal. Kita analisis menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Oke, kita masuk ke bagian 4, yaitu pemodelan. Oke, kita lanjut ke pembahasan pemodelan SPLTV dari suatu permasalahan rangkaian listrik. Sekarang saya jelaskan melalui Microsoft Whiteboard. Saya paste dulu gambarnya di sini. Nah, sekarang kita punya suatu rangkaian listrik tertutup dengan dua sumber tegangan, yaitu E1 sebesar 6 volt dan E2 sebesar 18 volt. Nah, sebelum kita menganalisis tentang loopnya, terlebih dahulu kita analisis tentang hukum Kirchhoff 1 yang telah kita pelajari. Jadi di hukum Kirchhoff 1 kita punya bahwa I masuk itu sama dengan I keluar. Nah, sekarang kita cek dulu di rangkaian listriknya. Di sini sudah ada arahnya. Jadi saya perjelas dulu. Arahnya di sini untuk masing-masing kuat arus listrik. Nah, jika tidak ada tanda panah di suatu soal, maka kalian bisa menggambarkan sendiri kuat arus listriknya. Nah, sekarang kita coba cek kuat arus listrik yang mengalir dari E1 keluar dari kutub positif menuju ke atas, kemudian menuju ke kanan, dan ada
titik percabangan. Sehingga kalau saya namakan di sini adalah I1, maka I1 itu adalah I yang masuk ke titik percabangan A. Kemudian dari arah kanan terdapat kuat arus listrik juga yang menuju titik A, atau bisa kita tulis di sini ada I2 yang masuk juga ke titik A. Kemudian di bagian bawah ada kuat arus lagi tapi arahnya ke bawah. Artinya kuat arus ini yang saya namai I3 itu adalah kuat arus listrik yang keluar dari titik A. Berarti kalau saya tulis berdasarkan hukum Kirchhoff 1, maka I yang masuk adalah I1 dan I2. Ketika saya jumlahkan, maka hasilnya sama dengan I yang keluar dari titik A atau I3. Nah, inilah persamaan pertama yang kita peroleh. Bisa juga kita ubah persamaan pertama ini menjadi I1 ditambah I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Boleh. Nah, lanjut. Kita akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff 2. Nah, sekarang saya hapus dulu. Oke. Yang sudah kita pelajari tentang hukum Kirchhoff 2, ada dua ketentuan. Kita harus menggunakan loop dulu dengan cara menggambarkan loop sesuai dengan jumlah sumber tegangan yang tersedia. Untuk permasalahan ini, kita punya dua sumber tegangan yaitu E1 dan E2. Maka kita perlu membuat dua loop. Untuk sumber tegangan yang pertama, saya buat loopnya searah dengan jarum jam. Jadi seperti ini. Nah, kalau kalian ingin membuat loop yang berlawanan arah jarum jam juga tidak apa-apa. Jadi terserah. Loop 1. Nah, kemudian untuk loop 2, saya buat yang berlawanan arah jarum jam. Sebenarnya boleh kalian buat loop 1 dan loop 2 yang arahnya sama, tidak masalah. Nah, sekarang kita sudah punya dua loop 1 dan loop 2. Nah, untuk membuat persamaan, kita perlu menganalisis satu per satu. Jadi loop pertama kita analisis terlebih dahulu. Loop pertama. Yang perlu kita analisis adalah sumber tegangannya dengan loopnya. Kita perlu mencari tahu apakah loop atau arah loop 1 itu masuk melalui kutub negatif dulu atau kutub positif dulu. Nah, sekarang kita cek di gambar. Loop 1 arahnya searah jarum jam. Berarti kan dari sini. Nah, ternyata masuknya melalui kutub negatif. Berarti untuk E1 kita beri tanda negatif. Negatif 6. Lanjut lagi, loop bergerak kembali dan menuju ke kutub negatif dari sumber tegangan yang kedua. Berarti untuk E2 tandanya juga negatif untuk loop 1. Berarti negatif 18. Nah, itu. Sekarang kita analisis loopnya dengan kuat arus listrik. Jika arah loop searah dengan kuat arus listrik, maka tandanya positif. Sebaliknya, jika berlawanan arah, maka tandanya negatif. Nah, sekarang kita coba dulu lihat lagi. Nah, untuk loop saya gambar lagi. Nah, kita cek di sini. Loop tadi arahnya searah dengan jarum jam. Nah, kita lihat. Ini ada
I1. Arahnya dengan loop, kita cek searah atau berlawanan? Searah. Berarti kalau searah, nilai I1-nya adalah positif. Berarti positif I1. Tapi ingat, di hukum Kirchhoff 2, berbunyi bahwa jumlah tegangan dari GGL atau sumber tegangan jika ditambahkan dengan jumlah penurunan potensial atau kuat arus listrik dikalikan hambatannya sama dengan 0. Artinya, kuat arus listrik harus dikalikan dengan hambatannya. Nah, seperti yang berada di gambar di situ, I1 melalui hambatan 6 ohm. Berarti koefisien dari I1 adalah 6. Nah, kita lanjut lagi. Kuat arus listrik yang dilalui oleh loop 1 selain I1. Nah, ternyata kuat arus listriknya juga melalui I3 dengan arah yang sama. Nah, artinya I3 tandanya juga positif. Positif I3. Kemudian I3 melalui hambatan 6 ohm, berarti koefisiennya I3 adalah 6. Jangan lupa, berdasarkan hukum Kirchhoff 2, hasil dari penjumlahan penurunan potensial dengan tegangan GGL adalah 0. Nah, jika persamaan ini kita sederhanakan, maka diperoleh 6I1 ditambah 6I3 sama dengan min 6 min 18 dijumlah jadi negatif 24, pindah ke ruas kanan menjadi positif 24. Atau kalau kita sederhanakan, maka menjadi I1 ditambah I3 sama dengan 4. Inilah persamaan yang kedua. Nah, kemudian kita analisis loop 2, caranya sama. Kita cek loop 2 arahnya dengan sumber tegangan. Nah, loop 2 di sini berlawanan arah jarum jam. Jika saya teruskan di sini, loop 2 ternyata masuk di kutub negatif dari sumber tegangan kedua. Artinya tandanya untuk E2 adalah negatif. E2 18 berarti E2 ditulis di sini, negatif 18. Kemudian setelah dicek lagi, loop tersebut hanya melalui E2. Maka kita perlu menganalisis lagi untuk kuat arus listriknya. Untuk sumber tegangannya sudah selesai. Nah, sekarang kita cek, kalau kita teruskan loopnya, nah, ternyata loop ini melalui I3 dan arahnya juga searah dengan I3. Artinya ketika searah tandanya positif. Berarti positif I3. I3 melalui sumber tegangan 6 ohm. Melalui hambatan 6 ohm. Berarti koefisiennya adalah 6. Positif 6 I3. Kita lanjutkan lagi. Loopnya dijalankan lagi. Kemudian loop ini melalui I2. I2 tadi di sini. Nah, kita cek arahnya. Arah I2 tadi dari kanan ke kiri, berarti searah. Nah, artinya tandanya ketika searah positif. Positif I2. Kemudian koefisiennya I2 itu melalui hambatan 3 ohm. Berarti koefisien dari I2 adalah 3. Nah, jangan lupa sama dengan 0. Ketika kita sederhanakan, maka dapat kita tulis menjadi 6I3 ditambah 3I2 sama dengan positif 18. Jika kita sederhanakan lagi, kita bagi dengan 3, maka diperoleh 2I3 ditambah I2
sama dengan 6. Inilah persamaan ketiga. Oke, berdasarkan perhitungan tadi, maka kita peroleh pemodelan SPLTV dari rangkaian ini adalah yang pertama, I1 ditambah I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan yang kedua, I1 ditambah I3 sama dengan 4. Untuk persamaan yang ketiga, kita peroleh I2 ditambah dengan 2I3 sama dengan 6. Nah, inilah suatu SPLTV dari rangkaian listrik tertutup yang memanfaatkan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, anak-anak, untuk berikutnya kita akan melakukan kegiatan perancangan model matematika melalui suatu rangkaian listrik tertutup yang lain dengan memanfaatkan satu sumber tegangan. Nah, saya harap kalian dapat mengikuti langkah-langkah untuk menyusun suatu SPLTV seperti yang saya jelaskan. Selanjutnya, kita lihat LKPD yang akan saya tampilkan di PowerPoint. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua kegiatan di media pembelajaran kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian 5, yaitu pengerjaan LKPD lembar kegiatan peserta didik. Untuk mendapatkan LKPD, silahkan cek kembali kelas Edmudo sesuai dengan grup masing-masing untuk mengakses LKPD asinkron. Bagi siswa yang belum bisa masuk ke kelas Edmudo, bisa memindai QR Code berikut untuk masuk ke forum diskusi Edmudo. Atau kalian bisa masuk ke forum diskusi Edmudo melalui kode kelas yang telah dibagikan di grup Telegram. Jangan lupa untuk selalu berkolaborasi dan berkooperasi dengan temanmu supaya memecahkan masalah menjadi lebih mudah. Terima kasih, sampai ketemu di media pembelajaran berikutnya. As-sabru yu'inu ala kulli amalin, kesabaran itu menolong segala pekerjaan. Patience helps all works.
Sampai di sini, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.